Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kumairo dengan NIM 22129045 dari seksi 22 BB07. Di sini saya akan menampilkan sebuah video saat saya sedang berpidato untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi dan Public Speaking dengan dosen pengampu Ibu Dr. Salmaini S. SPD MSI. Selamat menyaksikan. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 17 Batu Gadang, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf TU SDN 17 Batu Gadang, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan PLK UNP SDN Negeri 17 Batu Gadang dan anak-anak yang berkesempatan hadir yang Ibu sayangi pada pagi hari ini. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha pengasih, yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam ruangan yang sederhana ini. Salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan menghantarkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang saya hormati, di sini saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Perbaikan Sistem Pendidikan di Era Generasi. Para hadirin yang saya hormati, pendidikan saat ini sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk menguasai pengetahuan yang kita butuhkan adalah ada akal, pikiran yang sudah kita dapatkan secara gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasi itu sendiri. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Terlebih saat ini kita dihadapi oleh generasi Z yang memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda dengan generasi milenial ataupun generasi sebelumnya. Yaitu generasi Z ini lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat. Mari kita lihat bagaimanakah dengan pendidikan di Indonesia di era globalisasi ini. Indonesia berada di urutan keempat di Asia Tenggara setelah Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Menurut data World Population Review pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-54 dari total 78 dalam ranking sistem pendidikan dunia. Para hadirin yang saya hormati, berdasarkan fakta yang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Suramnya wajah pendidikan Indonesia seperti ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurikulum Indonesia yang tidak memenuhi kebutuhan generasi masa kini, sehingga kurangnya kualitas sumber daya yang mampu bersaing di dunia kerja nantinya. Yang kedua, kurangnya wadah untuk melatih berpikir kritis, kurangnya anak-anak untuk mencurahkan bakat mereka, kurangnya mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, di Indonesia masih kurang wadah itu. Dan yang ketiga, ruang yang relatif sempit untuk mengeksplor minat siswa. Hal ini biasa terjadi karena
ada tugas kelompok, dan juga jam sekolah yang cenderung lebih lama. Berdasarkan lembaga statistika bahwa 87% mahasiswa Republik Indonesia saat memilih masuk kuliah dan mereka itu menentukan jurusan, mereka itu salah jurusan saat kuliah. Itu menurut data sebanyak 87%. Lebih dari setengah rakyat Indonesia ataupun mahasiswa itu kebingungan apa sih potensi mereka, apa sih bakat mereka, sehingga mereka salah jurusan, salah masuk jurusan, dan salah mengembangkan bakat mereka. Mereka mempunyai bakat tari, tapi mereka masuk ke dalam teknik. Nah, itu kita tidak bisa. Indonesia masih sangat minim dalam menyediakan hal-hal seperti pendidikan ini. Nah, para hadirin yang saya hormati, perbaikan harus segera dibenahi untuk memaksimalkan lulusan yang berkompeten dan mampu berkontribusi untuk kedepannya. Karena semua itu tak bisa kita dapatkan dengan cara yang instan, butuh proses yang panjang dan juga konsistensi yang sangat tinggi dari diri kita sendiri sebagai penerus bangsa. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Maka dari itu, marilah kita sama-sama mewujudkan aspirasi Indonesia dengan meningkatkan sistem dan kualitas pembelajaran di era globalisasi ini, agar generasi kita mampu bersaing di kancah internasional dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Para hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso sung teledo, ing madyo mangunkaso, tut wuri handayani. Ingarso sung teledo berarti di depan. Di depan yaitu pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti seorang guru sedang mengajar di depan dan memberikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik, dan peserta didik pun memperhatikan kita dan mengambil kesimpulan apa yang kita sampaikan nantinya. Yang di tengah yaitu ing madyo mangunkarso. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide di tengah pembelajaran. Seperti apa? Seperti misalnya siswa sedang mengantuk, sedang berleha-leha, ataupun sedang sudah tidak fokus lagi kepada pembelajaran. Nah, guru harus mempunyai kreativitas untuk meningkatkan semangat belajar siswa tersebut. Seperti kita memberikan ice breaking, ataupun ada quizzes yang nantinya ada hadiah tambahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada tudwuri handayani. Tudwuri handayani berarti dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Seperti di akhir pembelajaran, seorang guru memberikan sebuah LKPD ataupun lembar kerja, dan seorang guru memberikan LKPD kepada murid, dan guru hanya memantau, tidak memberitahu ataupun memberikan jawaban, tapi guru tersebut memberikan arahan sehingga siswa tersebut paham apa yang akan mereka isi nantinya di LKPD tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, seorang guru baru bisa dianggap guru yang berpendidikan jika guru tersebut mampu memanfaatkan pendidikan itu untuk kebaikan dirinya dan juga orang lain. Jika pendidikan yang dimiliki hanya menjadi alasan untuk merendahkan orang lain, maka pendidikan tidak seharusnya diberikan kepadanya. Jadi, jangan pernah menjadikan pendidikan tinggi sebagai alasan untuk merendahkan, namun sebagai pengingat bahwa ada banyak hal yang lain yang belum kamu mengerti dan perlu masih diraih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kapal sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Saya akhiri dengan sebuah pantun lagi. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.